Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau berdoa dulu sebelum dengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini kami boleh bangun dan Tuhan beri kesempatan kepada kami, Tuhan, biar kami boleh kuat oleh karena firman-Mu yang mengubah hidup kami dan yang menguatkan kami. Bapak, berikan kami rema buat hidup kami, supaya kami lebih lagi, Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi, dan juga kami jadi pelaku firman-Mu. Bapa, beri kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti setiap firman yang diberikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berikan pesan-pesan-Mu untuk kami supaya kami lebih lagi, Tuhan, mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sesuatu dalam hidup ini yang manusia seringkali boleh dikata, kalau khotbah di Bapak Gembala di hari Minggu adalah tentang asumsi. Kalau saya berkata nama lain dari asumsi adalah menyangka, ya, mengira-ngira. Bapak Ibu, ada satu kejadian di dalam Yohanes 11. Yesus mau mengunjungi Lazarus yang telah meninggal, Bapak Ibu, ya. Tapi dia berkata pada murid-muridnya di Yohanes 11 ayat 11, ya. Dikatakan, demikianlah perkataan Yesus, dan sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangkitkan dia dari tidurnya. Ya. Nah, di ayat 11 ini Yesus berkata Lazarus itu tertidur, Bapak Ibu. Ya. Lalu di ayat 12, maka kata murid-murid kepada Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya. Murid-muridnya tidak mengerti, Bapak Ibu, bahwa di ayat 12 dikatakan, Tuhan, kalau dia tertidur, ia akan sembuh dong, ya kan? Di ayat 13 Yesus punya maksud, yaitu maksudnya tertidur itu mati, Bapak Ibu. Ya, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya. Jadi maksud Yesus itu tertidur itu mati, Bapak Ibu. Tapi sangka murid-muridnya menyangka bahwa itu tertidur ya seperti tidur, Bapak Ibu. Ya. Di ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Nah, Yesus mengetahui bahwa Lazarus sudah mati. Bagi Tuhan Yesus, ya, tertidur itu mati maksudnya, Bapak Ibu. Ya, karena Yesus mau datang ke sana untuk membangunkan Lazarus. Makanya nanti di depan goa kuburnya Lazarus, ya, Yesus itu memanggil Lazarus supaya keluar dari kuburnya. Ya. Bapak Ibu, bagi Tuhan, ya, tertidur itu mati. Ya. Jadi dia bilang tidur, mau membangunkan Lazarus, karena jadi Lazarus saudara kita telah tertidur, Yesus ngomong. Tertidur itu bagi Yesus mati, Pak Ibu. Makanya bagi Yesus mudah untuk mengeluarkan Lazarus dari kuburnya. Ya, makanya Bapak Ibu, banyak murid-murid seringkali murid-murid menyangka bahwa apa yang dikatakan Yesus dia nggak ngerti, Bapak Ibu. Ya, nah begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali kita nggak mengerti apa yang Tuhan bicarakan lewat ke hidup kita, Bapak Ibu.
seringkali kita salah tafsir, salah sangka, Bapak Ibu. Ya, mungkin juga kita terhadap orang lain kita juga sering salah sangka. Makanya Bapak Ibu, kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat itu untuk membedakan, Bapak Ibu. Kita harus jadi orang yang berhikmat. Tahu apa maksudnya yang dibicarakan oleh Tuhan. Kita juga butuh pengertian supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jangan kita menyangka-nyangka, mengira-ngira apa maksud Tuhan. Nah, di dalam hidup ini seringkali orang Kristen ya banyak berasumsi atau menyangka-nyangka atau mengira-ngira, Bapak Ibu. Ya, makanya dalam hidup ini kita harus belajar, kalau Tuhan berkata sesuatu, kita harus minta Tuhan untuk menjelaskan, Bapak Ibu, melalui Roh Kudus. Ya, kalau Yesus adalah raja kita di hati kita, Roh Kudus itu roh penolong, roh yang menolong kita supaya kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu, ya, kita perlu tahu bahwa kita mau mendengarkan apa kata Tuhan, tapi kita juga perlu mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan juga kita harus berhikmat supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Maka itu Bapak Ibu, berasumsi itu tidak baik. Kadang-kadang pikiran kita terlalu overthinking, Bapak Ibu. Jadi sehingga manusia itu, pemikiran manusia beda dengan pikiran Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu, pikiran Tuhan dengan pikiran kita sangat berbeda, antara bumi dan langit. Kita perlu mengetahui pemikiran Tuhan itu seperti apa, dan juga isi hati Tuhan itu seperti apa dalam hidup ini. Maka dari itu kita perlu Bapak Ibu bergantung pada Tuhan. Ya, kita perlu pagi-pagi duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan bicara melalui firman Tuhan ketika kita baca Alkitab. Banyak orang Kristen malas baca Alkitab, Bapak Ibu. Makanya dia tidak ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin ada di luar rencana Tuhan, Bapak Ibu. Dan dia tidak melakukan kehendak Tuhan sehari-harinya. Karena dia tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Kalau kami anak-anak-Mu, kami mau belajar taat pada firman Tuhan terhadap apa yang Engkau katakan dalam hidup kami. Bapa, jadikan kami orang yang berhikmat, bijaksana, dan juga berpengertian Tuhan. Apa yang Engkau akan katakan, kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Beri kami hikmat, pengertian, supaya kami jadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Kami tidak mau menyangka-nyangka apa yang Kau perintahkan. Kami tidak mau menyangka-nyangka apa yang Engkau katakan. Tapi kami ingin jelas Tuhan, apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau perintahkan, itu kami mengerti dan kami jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami pada pagi hari ini hingga malam hari, supaya kami jadi pelaku firman-Mu, supaya kami jadi terang dan garam bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.